Cemas, khawatir, trauma, takut, dan fobia itu sama nggak sih? Nah, itu sering sekali menjadi satu pertanyaan ketika saya bercerita atau mengedukasi terkait dengan pikiran. Nah, ternyata di balik sesuatu yang sepertinya sama, ternyata ada beberapa perbedaan. Nah, kita mulai deh, kita diskusi santai terkait dengan apa sih kecemasan, apa sih trauma, apa sih khawatir itu, apa sih ketakutan itu, dan fobia itu seperti apa. Yang pertama kita bahas takut deh. Ketakutan itu adalah ketika kita merespon sesuatu yang mana situasinya, bendanya, atau apapun itu sedang kita hadapi langsung. Itu ketakutan. Jadi takut itu ketika ada objeknya di hadapan kita. Kita hadapi sesuatu itu, itulah yang disebut dengan ketakutan. Nah, ketika ketakutan itu, respek takut, reaksinya takut, tetapi ketika itu adalah sesuatu yang ada kaitannya terkait masa depan, ataupun situasi yang belum terjadi, itu mungkin saja disebutnya khawatir, atau itu disebut dengan khawatir. Khawatir adalah kondisi psikis di mana ada perasaan tidak tenang, memikirkan sesuatu itu akan terjadi atau tidak terjadi. Nah, contoh deh, ketika kita punya situasi yang kita tidak tahu apakah akan baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, ataupun kita punya saudara, kerabat, adik, anak yang melakukan perjalanan. Nah, di sana ada timbul satu perasaan tertentu, bertanya-tanya terhadap apa yang akan terjadi. Apakah terjadi baik-baik saja, lancar sesuai rencana, atau tidak baik-baik saja. Nah, ketika ada timbul perasaan itu, itulah yang disebut dengan khawatir. Jadi, khawatir terkait dengan situasi yang belum tentu dan tidak jelas akan terjadi atau tidak terjadinya. Nah, ketika khawatir yang berlebihan, reaksi khawatir yang berlebihan, nah itu seringkali membuat kita merasa satu kecemasan. Nah, jadi cemas adalah reaksi khawatir yang berlebihan, dan seringkali kecemasan itu tidak ada penyebabnya. Tiba-tiba saja seseorang merasakan, kok aku cemas ya? Kok ada perasaan gimana ya? Kenapa? Enggak tahu juga kenapa. Nah, itulah cemas. Jadi mungkin saja cemas itu muncul terhadap sesuatu yang memang kita nggak tahu penyebabnya gitu. Itu kecemasan. Nah, kemudian apa? Kita bicara tentang fobia. Fobia juga ada kaitannya dengan trauma. Trauma apa dengan fobia itu apa bedanya gitu ya. Ketika kita bicara dengan trauma, trauma adalah sesuatu yang dialami langsung. Jadi kejadian yang membuat dia mempunyai perspektif tertentu terhadap satu kejadian yang pernah dialami langsung. Contoh deh, simpelnya ketika kita mampu berkendara, naik motor, naik mobil atau apa, mengalami suatu kecelakaan, akan ada satu trauma di dalam diri. Ya, perasaan traumatik itu melekat dalam diri sehingga kita tidak berani berkendaraan seperti sebelumnya. Nah, itulah trauma. Trauma diawali dengan kejadian langsung. Kita mengalami situasi itu langsung, kita dengan dengan situasi itu kita terjadi, ya, terhubung langsung. Nah, itulah trauma. Terus pertanyaannya, apakah trauma itu positif atau negatif? Sebetulnya trauma itu tujuannya positif. Tubuh menciptakan satu mekanisme yang disebut trauma, bertujuan agar kejadian yang tidak mengenakan itu tidak terulang kembali. Contoh, kecelakaan tadi. Dibuatlah tubuh mengalami trauma, sensasi tertentu untuk mencoba lagi berkendaraan, tetapi penolakan itu begitu besar. Itulah yang disebut dengan trauma. Tujuannya jelas, agar tidak terjadi lagi atau terulang lagi kejadian kecelakaan tadi. Jadi sebetulnya trauma bertujuan positif bagi tubuh. Tetapi di balik tujuan positif tadi tentu ada efek negatifnya. Kita tidak bisa berkendaraan bebas seperti dulu. Memulai saja tidak berani. Merepotkan orang lain, harus antar lagi, harus kesini lagi, tergantung sama orang lain. Banyak efek negatif dari trauma itu. Jadi yang orang tidak suka dari trauma adalah efek negatif dari trauma itu.
bukan traumanya. Traumanya bertujuan positif tentu saja. Tetapi setidaknya sebetulnya ketika kita maknai trauma itu bertujuan positif, tentu seharusnya kita membatasi perasaan khawatir kita menjadi kewaspadaan. Kewaspadaan membuat kita lebih berhati-hati lagi, lebih teliti lagi keadaan kendaraan kita sudah maksimal atau tidak. Situasi psikis kita sudah cukup atau tidak. Situasi di jalan raya itu sudah aman atau tidak. Kecepatannya sudah sesuai atau tidak. Nah, bentuk trauma seharusnya dimaknai sebagai satu kewaspadaan saja. Tetapi ketika itu tidak mampu dilakukan, itulah trauma. Nah, fobia apa? Nah, fobia itu adalah hasil dari trauma ataupun tidak trauma. Jadi ketakutan berlebihan. Bahkan hanya dengan membayangkan saja. Efek ketakutan itu begitu nyata. Itu fobia. Dan fobia tidak hanya terhadap situasi tertentu, tetapi juga terhadap benda tertentu. Contoh, ada yang fobia cicak. Ada yang fobia balon. Ada yang fobia terhadap binatang tertentu. Ya, ada fobia terhadap situasi tertentu. Dia fobia terhadap tidak berani naik kendaraan umum misalnya, atau dia tidak berani naik mobil gitu. Bahkan ada satu datang dengan keluhan fobia karena pernah mengalami trauma. Ya, jadi fobia itu sekalipun dia hanya membayangkan saja, dia seakan-akan sudah mengalami langsung, itu fobia. Kalau trauma mungkin ketika dia mengalami, itu ada perasaan, hanya ketika mengalami lagi gitu ya. Contoh misalnya dia pernah trauma naik motor. Dia punya ketakutan ketika dia naik motor. Mencoba naik motor, mencoba naik mobil, perasaan trauma muncul lagi. Tapi fobia, sekalipun dia tidak mengalami langsung, hanya ketika membayangkan ketika dia kecelakaan saja, reaksinya sama seperti dia mengalami langsung, itu fobia, itu bedanya. Nah, fobia ini bagaimana cara penanganannya? Tentu kalau kami di Minddef, tentu ada tahapan-tahapan yang kita bisa bantu untuk membantu mereka kembali selaras dengan keinginannya, selaras dengan tujuannya, selaras dengan tubuhnya. Nah, itu bisa dilakukan. Atau hal lain apa? Tentu kalau memang itu bisa dilakukan sendiri, tentu diawali dengan bagaimana kita mencoba perlahan dulu. Ya, mencoba perlahan, kita dekati dulu, atau kita coba-coba dulu, seandainya misalnya adalah kendaraan gitu ya. Kita tidak berani mengendarai sendiri. Mungkin dicoba dengan berboncengan dulu. Ataupun ketika itu mobil, berkendaraan bareng dulu pelan-pelan. Atau seandainya terkait dengan bagaimana reaksi tubuh ketika di dalam mobil itu membuat mungkin muntah atau mual atau bahkan tidak berani masuk ke dalam mobil, itu mungkin diawali dengan mencoba dalam kondisi mobil diam dulu. Karena begini, terkait dengan trauma itu sangat-sangat spesifik. Contoh, saya pernah tangani seseorang yang punya ketakutan ketika dia berkendaraan, menaiki mobil, hanya dengan membayangkan saja. Dia sudah merasakan mualnya, dia sudah merasakan sepertinya terombang-ambing hanya ketika dia membayangkan saja. Nah, ternyata apa? Kita awali berpikiran bahwa oke, dia pernah trauma ketika dia naik mobil, ketika dia perjalanan jauh dan muntah dan akhirnya menjadi satu trauma. Ternyata bukan itu. Setelah kita gali, ternyata pikiran bawah sadarnya menyimpan satu kenangan ketika dia kecil dulu. Ketika dia saat itu saya lupa sekitar 4 tahunkah atau sekitar itu, ya, masih balita lah. Ketika balita itu, seseorang kerabatnya, ya mungkin niatnya baik ya, niatnya adalah fun, niatnya menghibur. Dia dilempar-lempar ke atas, ya untuk bercanda. Ya, dilempar ke atas. Tapi tentu ketika itu balita, itu menjadi satu hal yang menakutkan. Tapi ketika dia katakan stop, stop, stop atau apapun, masih juga dilakukan. Nah, akhirnya ada perasaan sangat takut, sangat terancam dan itu mengakibatkan dia trauma terhadap apa? Swing, ayunan. Nah, sehingga apa? Dia tidak hanya takut kepada naik mobilnya, tetapi suatu yang mengayun pun dia tidak berani. Contoh ayunan.
yang mana anak-anak kecil pada masanya pasti akan berebutan ayunan. Bahkan kita dewasa sangat menikmati ketika ada swing, kursi roda, ayunan, atau apapun itu. Tetapi bagi orang yang mengalami trauma itu adalah siksaan. Nah, ternyata bukan trauma terhadap mobilnya, tetapi dia trauma terhadap swing mobilnya. Ya, jadi banyak faktor. Ada yang juga merasakan satu fobia tertentu karena apa? Aromanya. Contoh fobia terhadap durian. Nah, ketika durian ada yang fobia karena baunya, ada karena teksturnya, ada karena visualnya. Karena terlihat seperti, mohon maaf ya, apalah di imajinasinya itu. Jadi, fobia itu tidak hanya, eee, terkait dengan apa yang dia takuti, tetapi mungkin ada faktor tertentu dari yang dia takuti itu, seperti itu. Sehingga apa, dibutuhkan, lebih menggali lagi, konseling yang lebih detail lagi untuk kita mampu makna itu menjadi, oke itu sudah berlalu dan sekarang maunya apa? Nah, ketika maunya adalah tenang terhadap swing itu, tenang menghadapi, dan tentu saja ketika sudah dilakukan proses terapi, dilakukan edukasi, dan dia, diberikan pemahaman, dan akhirnya mempunyai perasaan tenang dalam dirinya, sehingga apapun yang terjadi ketika swing itu, entah ketika dia berayunan, entah ketika dia duduk di kursi goyang, ataupun ketika naik mobil atau naik motor, swing itu dirasakan satu yang mengasihkan. Tidak seperti yang dulu perspektifnya. Jadi seperti itu. Artinya apa? Kecemasan akan berbeda dengan khawatir. Khawatir juga berbeda, ada perbedaan terkait dengan fobia, takut, dan juga bagaimana trauma itu terjadi. Seperti itu. Mudah-mudahan membantu. Salam bahagia penuh berkah. Terima kasih.